Ada hal yang ingin saya ingatkan. Kalau kemarin mungkin kita mendapatkan rilis dari BPS, ya, ternyata dalam rilis BPS itu kita menjumpai struktur kependudukan di negeri ini itu lebih dari 50%-nya sekarang ini diisi oleh generasi milenial dan generasi Z. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kita juga. Kalau kita ingin memenangkan di 2024, ada banyak pemilih-pemilih pemula yang mereka mungkin kalau tidak diedukasi dengan baik oleh kita, mereka akan bersikap masa bodoh dan apatis. Dan kita juga perlu melakukan edukasi mungkin sesuai dengan zamannya. Ya bisa jadi zamannya sekarang bagaimana harus diperkenalkan melalui gadget dan sebagainya. Nah inilah yang mungkin harus kreativitas yang harus kita lakukan bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera, Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai Islam rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 4 Februari 2020 Miladiah. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat LC.MA, Sekretaris Kiai Haji Amr Rafiq Saleh Tamhid LC. Garis PKS garing 2021, tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 04 Februari 2021 Miladiah. Struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan. Kita langsung ke ini aja, terus revisi undang-undang pemilu itu, terus PKS gimana? Iya, jadi revisi undang-undang pemilu itu kalau PKS menghendaki agar supaya ada tetap revisi, dan kemudian kita juga berharap 2023-2022 itu ada pilkada. Karena ini untuk mengurangi ya crowded di 2024 ya, sehingga dengan terpecahnya di 2022-2023 saya kira ini prosesnya nggak akan terlalu berat dan menumpuk di 2024. Dan faktor pertimbangan lain juga seperti tadi Pak Gubernur sampaikan juga diantara mencari PLT juga buat sesuatu yang mudah. Kekuatannya sendiri sampai sejauh ini kan cuma PKS dan Demokrat gitu. Iya, mudah-mudahan dalam proses berjalan ini kita juga akan lobby politik. Mudah-mudahan bisa masih ada perubahan-perubahan, atau ada pemikiran-pemikiran juga nanti yang bisa di partai-partai koalisi pemerintah juga mudah-mudahan ada yang bisa berubah. Harapannya seperti itu. Pak, dengan logo baru apakah energi baru? Supaya ke depan ini bisa lebih optimal. Saya tadi menyampaikan juga kepada Pak Gubernur dan juga teman-teman di PKS, peluangnya adalah di 2024 ini sangat besar. Kenapa? Karena kita menangkap bagaimana ketika ada rilis kemarin dari Kompas juga akan ketidakpuasan ya terhadap kinerja pemerintahan. Itu jumlahnya sungguh sangat signifikan, 52,5%. Nah, harapannya PKS bisa mengambil segmentasi itu dan ditambah segmentasi milenial, sehingga mudah-mudahan ke depan insya Allah PKS akan bisa lebih besar.
Satu hal lain yang tadi saya sampaikan juga adalah terkait dengan penjagaan suara. Jangan sampai memang besarnya suara dan sudah harusnya mendapatkan kursi, tapi hilang begitu saja karena kita lengah dan kurang penjagaan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.